Belakangan nama Satria Arta Kumbara menggema di khalayak ramai Republik ini. Sosok mantan personel marinir ini menjadi buah bibir di seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Tiba-tiba Satria Arta Kumbara muncul berseragam militer Rusia lengkap di garis depan pertempuran perang Ukraina-Rusia. Pejabat negeri ini pun angkat bicara dan menyatakan kebenaran jika Satria Arta Kumbara memang benar seorang personil marinir. Hanya saja ia desersi dan divonis hukuman 1 tahun penjara. Kini Satria Arta Kumbara berada di garis depan perang Ukraina-Rusia dan memposting sejumlah video saat di medan pertempuran, termasuk menyinggung soal nasionalisme, ketidakadilan, dan ekonomi. Berhadapan langsung dengan militer Ukraina, Satria Arta Kumbara bergabung dengan divisi pasukan asing Rusia. Ia mengaku diberi imbalan selangit. Apakah ini murni motif ekonomi atau ideologi? Ini dia hot topic kali ini. Topik terhangat terkait isu-isu di nasional dan internasional yang berdampak signifikan terhadap kita semua. Satria Arta Kumbara namanya muncul dan jadi trending topik di berbagai platform dalam negeri. Kasus Satria Arta Kumbara menjadi sorotan karena mengangkat isu tentang kewarganegaraan, desersi, dan keterlibatan individu dalam konflik militer internasional. Kisahnya pertama kali mencuat pada Mei 2025 lalu melalui unggahan di media sosial TikTok yang menampilkan dirinya mengenakan seragam militer Rusia disertai dengan keterangan, "Ia dulu marinir, sekarang bertempur bersama Rusia di Ukraina." Tulis akun tersebut. Satria Arta Kumbara adalah mantan prajurit TNI Angkatan Laut yang sebelumnya bertugas di Inspektorat Korps Marinir Jakarta Selatan. Ia memiliki nomor registrasi pokok NRP 111026 dan terakhir berpangkat Sersan 2 atau Serda. Menurut keterangan resmi dari TNI AL, Satria Arta Kumbara telah desersi sejak 13 Juni tahun 2022 dan tidak kembali ke kesatuan. Ia dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 tahun dan dipecat dari dinas militer. Setelah desersi, Satria Arta Kumbara diketahui bergabung dengan militer Rusia sebagai tentara bayaran. Ia mengaku terlibat dalam operasi militer Rusia di Ukraina. Dalam unggahan di media sosial, ia menampilkan diri mengenakan seragam militer Rusia lengkap dengan emblem dan atribut khas negara tersebut. "Kok jadi tentara Rusia? Bukannya dulu marinir?" kata Satria di akun TikTok Zstrom689, Sabtu 10 Mei. Tindakan Satria Arta Kumbara yang bergabung dengan militer asing tanpa izin dari pemerintah Indonesia berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Pada pasal 23 huruf D, undang-undang tersebut menyebutkan bahwa warga negara Indonesia yang masuk dinas tentara asing tanpa izin presiden dapat kehilangan kewarganegaraannya. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan HAM sedang mempertimbangkan langkah hukum terkait status kewarganegaraan Satria. Unggahan Satria Arta Kumbara di TikTok dan media sosial lainnya telah menarik perhatian publik. Video tersebut telah ditonton lebih dari 1,3 juta kali dan mendapatkan ribuan interaksi dari pengguna internet. Namun, kolom komentar pada unggahan tersebut telah dinonaktifkan, menambah rasa penasaran publik terhadap sosok Satria dan alasan yang bergabung dengan militer Rusia. Menurut Satria, unit tempatnya tergabung terdiri dari berbagai warga negara seperti Cina, Ghana, Kamerun, dan Kolombia. Keberagaman personel ini memperlihatkan adanya dimensi internasional dalam pasukan Rusia yang ikut bertempur di Ukraina. Ia juga mengungkapkan bahwa semua aktivitas komunikasinya dilakukan melalui jaringan terbatas menggunakan VPN. Kementerian Luar Negeri menyebut ex-anggota Korps Marinir TNI Angkatan Laut tersebut yang mengikuti operasi militer Rusia masuk lewat jalur tidak resmi. Diberitakan Kompas, juru bicara Kemenlu Roy Sumirat mengungkapkan tidak ada catatan kedatangan Satria ke Rusia maupun tujuan kedatangannya. Betul, tidak ada catatan kedatangan yang bersangkutan di Rusia. Artinya, masuk secara tidak resmi dan tidak tahu dalam kapasitas apa, ujar Roy. Menteri Hukum Supratman Andi Adgas menyebutkan status kewarganegaraan Indonesia Satria otomatis lenyap karena bergabung dengan Dinas Ketentaraan Asing. Kalau dia tidak punya izin, maka otomatis status kewarganegaraannya hilang, kata Supratman pada Rabu 14 Mei. Sementara itu dalam utasnya di TikTok @zstrom689, Satria memperlihatkan sebuah patch berpola bendera Rusia dan
dan huruf Z. Patch ini diketahui sering digunakan oleh militer Rusia yang berada di garis depan kontra Ukraina. Penggunaan simbol Z sering digambarkan sebagai tanda agresi dan dukungan terhadap perang. Menariknya, motif ekonomi mencuat dalam topik ini. Satria tidak secara pasti mengungkapkan nominal besaran gajinya sebagai tentara Rusia. Berdasarkan klaimnya, ia menyatakan bahwa dirinya adalah tentara resmi Angkatan Darat Rusia, bukan tentara bayaran. Ia mengaku direkrut secara resmi dan ditempatkan di unit yang terdiri dari berbagai warga negara, Cina, Ghana, Kamerun, dan Kolombia. Secara umum, gaji tentara Rusia dapat bervariasi, tergantung pada pangkat, pengalaman, dan unit tempat bertugas. Beberapa laporan sebelumnya menyebutkan bahwa Rusia meningkatkan gaji tentara hingga 10 kali lipat dari rata-rata gaji warga sipil untuk menarik lebih banyak rekrutan dengan angka mencapai 700.000 rubel per bulan. Namun, informasi ini tidak spesifik untuk Satria Arta Kumbara dan hanya bersifat umum karena tidak ada data resmi yang tersedia. Jumlah pasti gaji yang diterima oleh Satria Arta Kumbara tetap tidak diketahui publik. Menurut data dari RFE-RL, sebuah organisasi media independen, menyebutkan jika banyak rekrutan asing di garis depan perang Rusia-Ukraina menerima gaji setara dengan 2.000 US dollar. Mereka mendapatkan kontrak tempur, izin tinggal permanen, dan paspor Rusia dalam 6 hingga 12 bulan. Sebelumnya, Moskow terang-terangan merekrut tentara bayaran di bawah jaringan Wagner Group. Disebut-sebut jika tentara Wagner menerima gaji 4.000 US dollar dan imbal hasil tambang. Laporan Reuters pernah mengungkapkan jika Presiden Vladimir Putin pernah mengeluarkan dekret pada 31 Juli 2024. Isinya memerintahkan penggandaan bonus untuk sukarelawan yang meneken kontrak dengan Kementerian Pertahanan menjadi 400.000 rubel atau sekitar 4.650 US dollar. Selain pemerintah, perusahaan militer swasta seperti Redut dan Wagner Group juga aktif merekrut tentara bayaran asing. Kedua perusahaan ini membayar antara 1.800 hingga 2.200 US dollar per bulan untuk kontrak 3 hingga 6 bulan. Sedikit di atas skema Departemen Pertahanan guna menarik veteran spesialis. Ex-tentara bayaran Wagner Group di Afrika dilaporkan masih menerima imbalan 3.000 hingga 5.000 US dollar per bulan. Motif ekonomi ini juga diungkap Satria dalam postingan TikToknya yang menyinggung ketidakadilan hukum di Indonesia yang membandingkan pekerjaannya saat ini dengan para koruptor. Ada negara di sebuah planet Namex, warga negaranya mencari uang di luar negeri dicoret ke warga negaranya, sedangkan yang korupsi ratusan triliun enak 7 turunan, tulisnya. Yang sibuk maling duit rakyat dilindungi, yang rakyat nyari duit di luar negeri dengan passion dan skill sendiri diributin, kata Satria dalam video pendek yang diunggah Lembaga Indonesia Strategik dan Defense Studies ISDS Kamis 16 Mei. Postingan ini mendapat banyak tanggapan netizen, umumnya berisi respon positif. Menariknya, sejak muncul Satria di sosial media berseragam militer Rusia dan mengulas besaran gaji, banyak netizen yang membanjiri kolom komentar akun TikTok ZStrom689 menanyakan cara bergabung dengan militer bayaran di negeri tersebut. Disarikan dari berbagai sumber, secara resmi tentara Rusia menerima gaji 700.000 rubel atau setara dengan 130 juta rupiah per bulan. Jika dibandingkan dengan Indonesia, sangat jauh. Merujuk peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2024, gaji pokok tentara berpangkat sersan 2 seperti Satria berkisar antara 2.272.100 rupiah hingga 3.733.700 rupiah. Motif ekonomi diduga kuat melatar belakangi keputusan seseorang mantan marinir Indonesia itu untuk bergabung dengan militer Rusia dalam perang melawan Ukraina. Meskipun angka pasti sulit diperoleh, laporan dari berbagai sumber menunjukkan bahwa jumlah tentara asing di militer Rusia mencapai ribuan orang. Misalnya pada tahun 2024, Rusia mengklaim bahwa sekitar 13.387 tentara bayaran asing terlibat dalam perang di Ukraina, meskipun sebagian besar dari mereka berperang di pihak Ukraina. Diberitakan BBC, pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies, ISES, Khairul Fahmi, memperingatkan bahwa situasi ini menciptakan kerentanan keamanan nasional, termasuk potensi kebocoran data rahasia. Bisa menimbulkan problem kebocoran data, kebocoran informasi, ada informasi-informasi yang sifatnya rahasia, kata Fahmi. Fahmi menambahkan, kendati ada iming-iming kesejahteraan, namun realitanya tidak selalu menjanjikan. Mereka mungkin merasa tidak cukup bisa berkembang dengan apa yang mereka dapatkan atau apa yang mereka rasakan di tanah air, katanya. Postingan terbaru Satria di akun TikTok menampilkan pesannya kepada warganet sambil memperlihatkan patch berbendera Rusia dan huruf Z.
Soldier of Fortune dengan tanda pagar atau hashtag, tulisnya di keterangan video. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.